Halo semuanya, selamat datang kembali di Teman Kuliah Sejarah. Bersama Ruli Sensei, kita bakal bedah materi-materi di perkuliahan sejarah. Kira-kira orang zaman dulu tuh kalau nulis sejarah gimana ya? Apa mereka cuma nulis berdasarkan katanya aja atau emang beneran riset? Hari ini Ruli Sensei bakal ngajak kalian buat bahas sejarah historiografi, alias sejarahnya penulisan sejarah. Jadi cari posisi yang nyaman dan mari kita mulai pembahasannya. Kita awali dari zaman Yunani kuno. Di sini ada bapak sejarah kita, Herodotus. Beliau ini keren banget karena dalam menulis sejarah mulai berusaha verifikasi cerita, meskipun unsur sastranya masih kental banget. Jadi kalau baca tulisan Herodotus rasanya kayak baca novel petualangan. Terus muncul Thucydides. Nah, Thucydides ini lebih garang lagi. Dia nulis tentang perang Peloponnesia dan dia berpendapat, kita nggak bisa nih nyalahin dewa terus buat urusan manusia. Jadi Thucydides mulai objektif dan kritis dalam menuliskan sejarah perang ini dan mulai mengabaikan ikut campur dewa-dewa. Di sisi lain ada orang Romawi yang bernama Livy. Penulisan sejarahnya patriotik banget buat banggain negaranya sehingga sedikit tercampur antara fakta dan fantasinya. Ada pula Tacitus yang ketika nulis sejarah hobi banget nge-spill atau mengkritik pedas para kaisar Romawi yang korup. Masuk ke abad pertengahan di Eropa, ceritanya berubah total. Sudut pandang penulisan sejarah bukan lagi dari manusia, tapi providensialisme. Artinya, apapun yang terjadi di dunia ini dianggap sudah jadi rencana Tuhan. Tokohnya yang paling terkenal adalah Santo Agustinus lewat bukunya City of God. Zaman ini sejarah itu garis lurus dari penciptaan dunia menuju hari akhir. Penulisnya kebanyakan biarawan yang nulis kronik, catatan peristiwa tahun demi tahun tanpa banyak analisis. Kenapa? Karena buat mereka, yang paling penting adalah memuliakan agama. Jadi unsur kritisnya agak istirahat dulu di zaman ini. Lalu datanglah masa Renaissance, sejarah kembali fokus ke tindakan manusia. Muncul tokoh seperti Machiavelli yang bahas politik secara sekuler, alias misahin antara moral agama sama kepentingan negara. Dingin banget, tapi realistis. Saat era reformasi gereja di Eropa, sejarah malah jadi senjata debat antara Katolik dan Protestan. Masing-masing nulis sejarah buat buktiin kalau mereka yang paling benar. Tapi hikmahnya, gara-gara pengen buktiin siapa yang benar, mereka jadi rajin cari dokumen asli. Inilah awal mulanya filologi atau kritik dokumen. Terus pas bangsa Eropa mulai keliling dunia dan menemukan daerah baru, cakrawala mereka makin kebuka. Mereka mulai menulis etnografi, catatan tentang budaya di luar Eropa. Ini penting banget karena mulai menantang pandangan Eropa sentris. Ternyata dunia itu luas dan beragam, gak cuma soal bangsa Eropa saja. Di zaman pencerahan, sejarah dianggap sebagai proses kemajuan akal budi. Voltaire mulai menulis sejarah universal yang gak cuma bahas raja-raja, tapi juga seni dan sains. Lalu ada Edward Gibbon yang mulai pakai catatan kaki secara sistematis. Nah, masuk ke abad 19 ada tokoh paling legendaris, Leopold von Ranke. Beliau ini dijuluki bapak historiografi modern. Slogannya yang terkenal adalah tulis sejarah seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Dia nggak mau ada asumsi, pokoknya harus berdasarkan sumber primer atau dokumen asli. Di saat yang sama, sejarah juga dipakai buat bangun semangat nasionalisme di berbagai negara. Menurut kalian lebih susah mana? Nulis sejarah yang objektif banget kayak teorinya Ranke, atau menulis sejarah yang penuh gairah buat bangkitin semangat bangsa? Mana yang lebih penting menurut kalian? Terakhir, di abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul yang namanya sejarah baru.
Dipelopori sama mazhab Annales di Prancis, mereka bilang sejarah itu bukan cuma soal perang, politik, atau orang besar. Mereka mulai bahas struktur sosial, ekonomi, bahkan mentalitas orang biasa atau masyarakat bawah. Di sini sejarah mulai kawin sama ilmu sosial lain seperti sosiologi atau psikologi. Jadi kita nggak cuma tahu kapan seorang raja lahir, tapi juga dibahas bagaimana perasaan rakyat jelata saat itu, apa yang mereka makan, dan bagaimana kondisi ekonomi pasar saat itu. Penulisan sejarah makin multidimensi dan kaya. Gimana? Ternyata panjang banget ya perjalanan penulisan sejarah. Dari yang tadinya nyampur sama mitos, terus jadi alat agama, jadi senjata politik, sampai akhirnya jadi ilmu pengetahuan yang sangat ketat dan objektif seperti sekarang. Kesimpulannya, cara kita menulis sejarah itu mencerminkan bagaimana cara kita berpikir di zaman itu. Kuncinya adalah pergeseran dari subjektivitas teologis ke objektivitas ilmiah yang makin dalam. Terima kasih sudah menemani Ruli Sensei dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya.